Kejamnya Fadli bunuh sopir taksi dan jasad dibuang di Medan, bercak darah di mobil bongkar kejahatan. Pembunuh sopir taksi online, Janus Simanjuntak, 44, hingga jasad dibuang pinggir jalan tepatnya di Desa Sukarinde, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, kini telah ditangkap. Aksinya terungkap setelah pelaku bernama Fadli, 45, hendak menjualkan mobil milik korban. Namun, mobil tersebut gagal dijual setelah calon pembeli menemukan bercak darah korban di kursi mobil. Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan menerangkan, penerapan pasal pembunuhan berencana karena tersangka sudah mempersiapkannya. Adapun persiapan Fadli ialah mengasah pisau terlebih dahulu, kemudian memesan taksi online InDriver melalui aplikasi dengan tujuan ke rumahnya di sekitar wilayah Kecamatan Tuntungan. Peristiwa tersebut terjadi Minggu, tanggal 23 Februari tahun 2025, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tersangka memesan dari aplikasi InDriver di Medan Johor. Kemudian tersangka tersambung dengan korban, ujarnya Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan, Selasa, tanggal 25 Februari tahun 2025. Setelah 15 menit, korban menjemput tersangka dan tersangka naik dan duduk tepat di belakang korban. Sekitar 1 kilometer, tepatnya saat berada di Jalan Bunga Pariama Desa Ladang Bambu, tersangka menyuruh korban berhenti dengan alasan kakak tersangka mau naik. Sewaktu korban berhenti, tersangka langsung mengarahkan sebilah pisau yang sudah dipersiapkannya ke arah leher korban. Lalu tersangka pun langsung menggorok leher korban hingga korban lemas dan jatuh ke sebelah kiri kursi. Dikarenakan korban masih bergerak, tersangka kembali menusuk beberapa kali ke badan korban dengan menggunakan pisau hingga korban meninggal, ungkapnya. Setelah membunuh Janus, pelaku mengambil alih kemudi dan membuang mayat korban ke daerah Desa Sukarinde, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Setelah korban dibuang, tersangka mengambil barang-barang korban yaitu uang sebesar Rp200.000 dan 1 unit handphone Android serta membawa kabur mobil Avanza milik korban, terang Gideon. Fadli kemudian membawa mobil korban ke gang keluarga, Jalan Jamin Ginting, dengan niat menjualnya kepada seseorang berinisial F seharga Rp25 juta. Namun, F menyatakan akan mengecek mobil tersebut terlebih dahulu. Gideon mengatakan, setelah menitipkan mobil, tersangka pergi menjual handphone milik korban di konter HP yang berada di kawasan Tuntungan senilai Rp500.000 dan kemudian tersangka pulang ke rumah. Besok paginya, calon pembeli ini memberitahu kok ada darah di dalam mobil. Terus pelaku bilang itu darah kambing, jelas Gideon. F pun meminta pelaku untuk membersihkan mobil sebelum pembayaran dilakukan. Sekitar pukul 9:09 waktu Indonesia Barat, Fadli kembali mendatangi tempat F dan mendapati suasana ramai di rumah. F merasa janggal, pelaku memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Di waktu bersamaan, polisi telah menemukan mayat korban dan melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, polisi menangkap pelaku di Simpang Selayang. Pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga kakinya ditembak. Sejumlah barang bukti berhasil diamankan yaitu 1 buah pisau, 1 unit handphone, 1 baju, 1 celana dan 1 unit mobil Avanza berwarna silver milik korban.